Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Indrawati M. Cakmar dari kelas pendidikan fisika A17. Kali ini saya akan membahas tentang skenario pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar, saya mengambil 3.7 yaitu membahas menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. 4.7 merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menyelidiki karakteristik termal suatu bahan, terutama kapasitas dan konduktivitas kalor. Nah, untuk indikator kognitifnya 3.7.1 yaitu mendefinisikan pengertian konveksi, konduksi, dan radiasi. 3.72 menjelaskan mengapa kalor berpindah serta pengaruh perpindahan kalor terhadap suhu benda dan keadaan partikel benda. Selanjutnya, 3.7.3 menghitung laju perpindahan kalor. 3.7.4 menjelaskan proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 3.7.5 mengkategorikan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator fisikomotoriknya yaitu 4.1.1 menyajikan percobaan mengenai karakteristik termal suatu bahan. Model pembelajaran kontekstual. Adapun sintaks model pembelajaran ini yaitu fase 1 pemodelan. Pada pemodelan ini terjadi pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi, tujuan-tujuan, dan rambu-rambu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kedua yaitu fase bertanya. Pada fase bertanya ini terjadi eksplorasi, membimbing, dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Ketiga, fase berdiskusi. Pada fase ini, seluruh siswa dalam belajar kelompok atau individual mengerjakan LKPD dan LKPD tersebut didiskusikan bersama teman kelompoknya. Fase keempat, konstruktivisme, yang berarti membangun pemahaman sendiri atau mengkonstruksi konsep atau aturan. Fase kelima yaitu refleksi. Pada refleksi ini terjadi review atau rangkuman atau tindak lanjut terhadap siswa. Fase keenam yaitu penilaian, di mana pada penilaian ini terjadi penilaian proses belajar siswa. Skenario pembelajaran. Materi, suhu dan kalor. Kegiatan pendahuluan. Fase 1 pemodelan. 1. Guru memberi salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. 2. Guru mengabsen siswa sebelum memulai pembelajaran. 3. Guru memberikan motivasi sebelum memulai pembelajaran dengan menunjukkan salah satu contoh kehidupan sehari-hari dari perpindahan kalor, yaitu konduksi. Diberikannya motivasi mengenai perpindahan kalor, bahwa materi perpindahan kalor tidaklah susah. Kita dapat menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, air mendidih. Pada saat memasak air menggunakan panci logam di atas api kompor, aliran panas dari api akan merambat melalui atom-atom dalam logam. Logam kemudian meneruskan panas yang diterimanya dari api ke molekul-molekul air. Logam merupakan konduktor panas yang baik, sehingga panas dari api akan cepat dihantarkan dan menyebabkan air segera mendidih. Ini termasuk perpindahan kalor konduksi. Keempat, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis-garis besar kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan garis besar dari pembelajaran ini yaitu dapat membedakan perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi.
dan juga dapat menjelaskan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, agar proses pembelajaran berlangsung lebih terarah. Kegiatan inti. Fase 2. Bertanya. 1. Guru memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan mengenai perpindahan kalor dengan menampilkan suatu percobaan perpindahan kalor. Tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa, kemudian menjelaskan materi perpindahan kalor. Gambar ini merupakan salah satu contoh perpindahan kalor, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Dari gambar ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa akan menanyakan kepada guru. Fase ketiga yaitu berdiskusi. 1. Guru membagi kelompok siswa dan meminta siswa untuk duduk bersama teman kelompoknya. 2. Guru membagikan lembar kerja peserta didik per kelompok dan individu mengenai materi perpindahan kalor, kemudian guru memberikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD per kelompok tersebut bersama teman kelompoknya. 3. Guru membimbing dan mendatangi tiap-tiap kelompok secara khusus untuk secara langsung dengan menggunakan media lilin untuk membakar dan sendok besi. Tujuannya agar peserta didik lebih memahami lagi dengan materi mengenai perpindahan kalor. 4. Guru memberikan siswa melanjutkan diskusinya dan mengumpulkan LKPD per kelompok yang telah selesai. Fase 4. Konstruktivisme. 1. Guru memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik per individu yang diberikan dengan menggunakan pemahaman peserta didik masing-masing. Tujuannya agar peserta didik lebih mudah memahaminya, LKPD tersebut dikumpulkan. Fase kelima, refleksi. 1. Guru meminta siswa untuk melakukan refleksi, di mana refleksi adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 2. Guru membagikan kertas sebagai instrumen refleksi. Kemudian, setelah instrumen refleksi selesai, maka peserta didik mengumpulkan instrumen refleksinya. Yang terakhir, kegiatan penutup. 1. Guru memberikan kesimpulan mengenai materi perpindahan kalor, bahwa perpindahan kalor merupakan salah satu jenis fenomena perpindahan di mana kalor dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya apabila terdapat gradien suhu. 2. Guru memberikan tugas untuk menuliskan peristiwa-peristiwa mengenai perpindahan kalor. 3. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan membaca doa setelah belajar. Sekian pemaparan saya mengenai skenario pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.